Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang, masih bersama dengan Pak Iman Santoso. Kita masih membahas mengenai kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Dan Pak Iman, ya Pak Iman, ini sebenarnya dari nasabah Indosuria sendiri sampai saat ini yang mengajukan pengembalian investasi atau haknya sendiri sudah berapa banyak dan sudah berapa besar nilainya? Kalau kita lihat dari perkembangan dari pengurus PKPU, itu ada sekitar 6.000 yang terdaftar di pengurus ya Bu, 6.000 dengan total 14,7 triliun. Oke. Dananya cukup besar nih. Ya, tapi ada beberapa yang tidak mendaftarkan, jadi kurang lebih sekitar 8.000 lah, 8.000 nasabah se-Indonesia nih. Jadi totalnya sebenarnya ada 14.000 nasabah ya? Totalnya ada 8.000 nasabah dengan total tagihan 14,7 triliun. Yang tidak terdaftar? Ada yang tidak terdaftar sekitar 2.000-an berarti kalau dihitung ya? yang artinya saya tidak tahu lah mereka tidak didaftarkan atau kenapa gitu, saya kurang paham gitu. Iya, oke. Tadi Pak Iman mengatakan bahwa saat ini sudah diberikan beberapa pilihan. Ini apa saja pilihan yang diberikan kepada para nasabah saat ini? Pilihan yang diberikan itu yang tadi, yang harga tanah yang di markup yang tidak jelas Bu, harganya di markup 5 kali lipat. Udah gitu ditawarkan satu apartemen di Casablanca yang harganya juga sudah di markup. Jadi dari hal-hal tersebut itu sebetulnya kurang bagus lah kalau misalkan mereka mau mengajukan satu pengembalian aset ya, pengembalian dana kita dengan tukar aset gitu. Jadi saya rasa artinya dari pengurus itu tidak profesional lah, tidak profesional. Udah gitu ditawarkan, kira-kira seminggu yang lalu itu ditawarkan proposal perdamaian yang tadi saya bilang tadi, dicicil 3 sampai 10 tahun. Dana saya intervalnya di antara 2 sampai 3 M. Itu dana saya harus dicicil 6 tahun, bayangan saja Bu, 6 tahun tanpa bunga. Setelah dihitung-hitung, itu ternyata yang dikembalikan, kalau seandainya dana dikembalikan, itu bunganya saja sebetulnya yang dikembalikan pada kita. Pokoknya tidak dikembalikan. Jadi saya rasa pengajuan perdamaiannya, proposal perdamaiannya kurang menguntungkan pihak kreditur, pihak nasabah. Jadi saya rasa secara pribadi saya tolak itu proposal itu. Jadi ini kan Pak Iman dan juga para nasabah lain kan mendapatkan beberapa opsi begitu ya. Ini akan menunggu kemudian PKPU atau dipilotkan begitu ya? Ya, kalau masuk ke sidang pidana untuk memilotkan Indosuria begitu kan? Kalau saya secara pribadi ya Bu ya, dengan melihat proses udah jalan hampir 4 bulan, itu saya secara pribadi, saya mengharapkan kalau seandainya nanti dalam perdamaian tidak dikasih DP 50%, itu saya pilih pilot. Biar supaya prosesnya lebih cepat, terus asetnya bisa terungkap lebih cepat. Karena kalau PKPU, kalau dia masuk ke PKPU tetap, itu sifatnya cuma hanya mengungkap aset-aset Indosuria yang belum tentu bisa dieksekusi oleh tim kurator, oleh hakim, oleh pengurus dalam hal ini ya kurator di sini nantinya Bu. Jadi saya pikir tidak logis lah, artinya dia mau memberikan satu perdamaian, mau mengganti kepada kita, tapi mereka tidak memberikan satu asetnya di berapa gitu yang ada dari dia. Kira-kira cukup tidak untuk mengembalikan dana nasabah? Kalau misalkan kami dikasih DP 50%, berarti kan butuh sekitar 7 triliun tuh Bu. Seluruh nasabah. Nah, cuman dalam hal ini karena emang proposal perdamaian itu belum dibahas di hakim pengawas, jadi kita masih nunggu perbaikan proposal dari dalam hal ini dari debitur. Dalam hal ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Iya, dari debitur sendiri yang dijanjikan adalah 50% pengembalian atau itu hanya permintaan dari nasabah, baru permintaan dari harapan nasabah. Harapan hampir nasabah meminta DP 50%. Jadi kalau seandainya itu maksimal 50% ya. Kalau seandainya mereka tidak ngasih DP, saya secara pribadi dengan teman-teman yang lain itu memilih pilot dibandingkan dengan PKPU tetap Bu. Oke, ini pertimbangannya apa saja Pak Iman memutuskan hal tersebut? Pertimbangannya kalau misalkan PKPU tetap itu
pemeriksaan asetnya tidak terlalu signifikan, Bu. Artinya hakim pengawas masih susah untuk mengeksekusi, untuk mengambil. Tapi kalau misalkan dia sudah dipilotkan, itu kan dia punya kekuatan hukum. Artinya semua aset yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Indosuria itu akan akan diambil oleh tim kurator dalam hal ini, Bu. Iya, tetapi ya memang itu mungkin pilihan yang paling baik, tetapi juga Anda menyadari kalau untuk pilihan pilot sendiri ini untuk menjual asetnya pun masih lama kan ya? Betul. Itu saya sadar banget. Daripada begini, Bu, misalkan diajukan skema perdamaian, dicicil 1 kali, 2 kali, 3 kalinya nggak kebayar. Akhirnya apa? Jadi perdata. Sementara kan ini kasusnya udah pidananya udah ada di Bareskrim. Jadi nanti kalau misalkan pilot itu dua-duanya jalan. Jadi pidananya jalan, ininya juga jalan, Bu. Ini kalau dipilotkan. Iya, dari 6.000 orang nasabah yang mengajukan hal tersebut, ini semuanya sepakat akan melakukan hal ini, Pak? Ada beberapa grup nasabah, Bu. Ada beberapa grup nasabah itu ada yang emang dia pure ingin pilot, Bu. Tapi ada juga yang ada juga di satu grup lawyer yang lain dia mengharapkan PKPU tetap 270 hari. Kalau saya kan tidak pakai lawyer, jadi saya bebas menentukan sikap saya bebas. Dalam voting pun saya nanti bebas, tidak diarahkan oleh lawyer. Jadi saya pikir daripada saya harus nunggu 9 bulan dipotong 45 hari itu terlalu cukup lama, Bu. Jadi saya pikir kalau pilot prosesnya akan lebih cepat. Ini sebagai nasabah yang memilih PKPU tetap dengan menunggu 270 hari ini, apa pertimbangannya katanya, Pak? Ya, pertimbangannya ya tentunya karena banyak orang-orang yang sudah tua ya, Bu ya, yang memerlukan dana yang cukup besar. Artinya dana untuk dana pensiun, dana untuk misal berobat karena sakit. Itu pertimbangannya karena nasabah di sini kebanyakan orang tua, Bu. Orang-orang yang udah di atas 70 tahun, yang mereka tidak paham sebetulnya, paham masalah ini. Dan juga kalau nanti akhirnya di PKPU tetapkan, belum tentu juga dananya akan kembali kan ya, Pak ya? Iya, betul, itu pertimbangannya itu, Bu. Ya tadi saya bilang kalau misalnya 1 kali dicicil, 2 kali 3 kali macet. Ya sama aja dengan itu pidananya sudah gugur, Bu. Kalau udah seperti kayak gitu, kalau PKP tetap. Itu menurut pandangan saya ya, saya. Berdasarkan saya pelajari dari beberapa lawyer gitu ya, dengan baca dari buku-buku tentang masalah kepilitan. Nah, langkah yang terbaik emang yang mempunyai satu kepastian itu kalau misalkan emang mereka tidak memberikan satu skema perdamaian yang cukup menguntungkan pada debitur, seperti contohnya meminta kita sebagai kreditor itu meminta DP 50% dari total AUM. Itu lebih baik pilot karena prosesnya kalau pilot lebih cepat. Kalau dari mereka sendiri tapi belum ada ya skema perdamaian yang ditawarkan kepada nasabah. Ya, jadi ini kemarin seminggu kemarin itu mereka mengajukan skema perdamaian rancangan ya, udah disosialisasikan kita kepada nasabah. Cuman begitu dibaca, loh masa dana harus dicicil 3 sampai 10 tahun tanpa bunga, bayangkan saja. Coba kalau uang saya ditaruh di bank lain gitu ya, seandainya bisa diambil, kan kejadiannya tidak seperti kayak begini, Bu. Ini kan menyusahkan anak dan istri nih kalau seperti kayak gini modelnya. Iya, kalau itikat baik ataupun pendekatan secara personal dari pihak Indosuria sendiri kepada nasabah seperti apa, Pak? Nah, kemarin kira-kira 3 hari yang lalu, owner Indosuria, Pak Henry Surya itu memberikan satu press conference ya. Dia bilangnya ingin akan membantu pengurus. Nah, menurut pendapat saya harusnya jangan membantu pengurus. Harusnya Pak Henry Surya sebagai owner Indosuria Group itu harusnya dia bertanggung jawab, bukan membantu. Kalau membantu sekedarnya, tapi kalau bertanggung jawab, jadi kita sebagai kreditur artinya merasa terjamin gitu. Wah, ini ownernya bertanggung jawab. Tentunya dengan mereka mengeluarkan statement kayak gitu, mereka punya dana-dana, mungkin ada yang di luar negeri, atau ada dana yang di Indonesia, atau ada beberapa aset mungkin, atau mungkin mereka bisa pinjam kali, atau dipisahkan ke investor lain. Karena apa? Mereka sebagai pengusaha tentunya ya mereka bersikap secara profesional dong. Tidak seperti kayak begini kami di Kota Banten.
Ini kalau Nah, biliet Bu, biliet yang tadi dilihat itu biliet tanda tangan Henry Surya. Tapi kenapa mereka itu menolak? Katanya bukan dia yang tanda tangan. Saya cukup bingung jadinya. ini sudah dinyatakan oleh para nasabah ini sudah dikonfront ke pihak Indosurya, ditanyakan sendiri gitu. Ya itu mungkin nanti pada saat rapat perdamaian ya, itu mungkin nanti akan kita tanyakan ini biliet ini kok mereka ingkar bahwa ini katanya bukan tanda tangan dari Pak Henry Surya. Ya itu berarti kesalahan daripada manajemen dong kalau gitu. Kalau sampai itu kalau itu dipalsukan, sementara saya sudah berinvestasi dari 2016. Iya. Nah, informasi dari marketing pun saya tanya ini tanda tangan siapa? Indosurya. Oh, tanda tangan Pak Henry Surya. Ya saya percaya dong karena marketing dia orang dari bagian daripada manajemen. Masa dia bohong ke saya kan? Pak. Ya, karena gini dalam pengaturan penempatan dana itu begini Bu. Kalau dana di bawah 500 juta itu ditempatkannya di KSP. Kayak koperasi simpan. Tapi kalau dananya di atas 500 juta itu langsung di ISP yang tanda tangan ownernya langsung Bu Henry Surya. Kalau yang di bawah 500 juta itu Suwito Ayub sebagai direktur KSP-nya. Jadi dibedakan, makanya bilietnya ada dua macam itu kalau dilihat. Nah berarti kalau yang Pak Iman sendiri yang ditandatangani seharusnya oleh Pak Henry. Ya, saya yang ditandatangani oleh Pak Henry Surya, saya ada dua biliet. 750 di 1,5 miliar. Tetapi ini disangkal ya bahwa itu bukan tanda tangannya. Disangkal gitu. Ya, disangkal oleh pengacara Henry Surya. Nah itu saya juga agak sedikit bingung ya di sini. Ini apa maksudnya gitu kan? Dia punya maksud apa gitu. Jadi saya juga bingung, ini biliet saya yang tanda tangan siapa? Orang yang namanya Henry Surya pakai materai, udah jelas. Ibu bisa cek datanya tadi. Jadi saya sebagai nasabah jadi cukup dibingungkan jadinya. Ini berarti ada dua kategori begitu ya. Kalau yang di bawah 500 juta ditandatangani oleh Pak Henry, kemudian yang di atas 500 juta yang tanda tangan 500 juta oleh Pak Henry Surya, kalau yang di bawah 500 juta oleh pengurus oleh Suwito Ayub Bu. Oke. Nah, ini skema pengembalian investasinya juga berbeda-beda, Pak. Ya, skema pengembaliannya disamakan. Okay. Jadi skema pengembalian tadi 3 sampai 10 tahun dicicil tanpa bunga. Oke. Nah, ini tentunya kan kalau Pak Iman sendiri masih berhubungan juga kan dengan nasabah-nasabah lainnya? Oh, saya saya selalu ikutin persidangan di pengadilan, Bu. Jadi saya juga bergabung di beberapa grup Telegram nasabah. Iya, dampaknya ini tentunya kan selain dampaknya secara keuangan ya, apalagi kita di tengah pandemi seperti ini begitu ya. Ini kan tentunya bisa berdampak secara psikologis juga, bahkan mungkin secara fisik juga. Ini seperti apa dampaknya terhadap para nasabah? Waduh Bu, kasihan Bu, seperti saya ya, saya kan kerja part-time Bu. Kerja part-time dengan kondisi COVID kayak begini kan penghasilan berkurang. Sebetulnya saya menaruh uang di Indosurya itu tujuannya artinya untuk hari tua, di samping untuk biaya anak kuliah, untuk biaya pengobatan ketika sakit. Karena saya juga punya asuransi swasta yang harus saya bayar setiap bulan, itu sekitar 8 juta Bu untuk asuransi swastanya saja. Untuk jaga kesehatan. Jadi akhirnya dengan kejadian kayak gini saya udah hampir sekitar 3 bulan tidak bayar untuk asuransi swasta. Jadi ini kan jadi merugikan saya gitu. Sementara dananya mau diambil tidak bisa. Uang yang ada di rekening pun tidak bisa diambil, diblokir. Iya, kalau dampak terhadap nasabah-nasabah lain yang terburuk seperti apa, Pak? Wah, ada yang bunuh diri Bu. Itu di Jambi itu ada nasabah, dia naruh uang sekitar 1,9 miliar itu dia langsung gantung diri Bu. Itu di Jambi itu ada. Di Jambi, kalau yang di Jakarta itu ada satu nasabah stres sakit gitu Bu. Pokoknya ini secara psikologis ini sangat kasihan banget deh kalau orang-orang yang artinya yang terlalu berpikirnya terlalu, mungkin satu-satunya itu untuk harapan hidup ya Bu ya. Artinya ya itu mereka tergantung di situ, ya udah mati kutu. Artinya mereka buat kehidupan sehari-hari apa yang dikatakan setiap hari dia dari situ dapat hasilnya untuk biaya hidup, biaya makan, biaya pengobatan dan sebagainya. Iya, baik Pak Iman Santoso, kami juga tentunya sangat prihatin terhadap kasus ini ya Pak Iman ya. Dan, harapan saya Bu, saya mau minta harapan nih Bu. Iya, harapan saya buat pemerintah dulu ya Bu, buat pemerintah tolong
Presiden Jokowi, terus OJK, PPATK, tolong kami dibantu. Kami pun warga negara Indonesia punya hak yang sama. Kenapa Jiwasraya, Bank Banten langsung ditangani, tapi kenapa Indosuria tidak ditangani ada masalah ini? Terus untuk yang pihak penegak hukum, Bareskrim, tolong masalah ini apa masalahnya kok sampai hari ini masalahnya belum dieksekusi? Untuk Kejaksaan Agung, KPK, tolong ini perhatikanlah, ini 8.000 nasabah loh. Ini dananya cukup besar, Bu. Dananya cukup besar. Ini hati-hati loh. Ini akan menghilangkan kepercayaan orang terhadap pemerintah kita di bidang industri keuangan. Terus untuk tolong honor Indosuria, Pak Indosuria, tolong ini segera selesaikan. Cuman hanya bilang jangan membantu, tapi bertanggung jawab, itu harapan saya. Baik, terima kasih Pak Iman Santoso. Kami semua mengharapkan agar ini bisa diselesaikan dengan baik dan tentunya bisa segera mendapatkan skema pengembalian investasi yang sesuai dengan harapan dari para nasabah. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Sama-sama Bu ya, selamat malam Bu. Ya.